Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid dan masih dalam bab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan telah berlalu bersama kita 7 dari pembatal-pembatal tersebut. 7 dari pembatal tersebut. Yang mana pembatal yang pertama adalah syirik. Pembatal yang kedua adalah murtad. Pembatal yang ketiga adalah meyakini tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kafiran mereka. Pembatal yang keempat meyakini adanya memandang bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih baik. Dan selanjutnya bahkan sebelumnya itu adalah meyakini bolehnya keluar dari termasuk diantara meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, membenci sebagian dari apa yang datang dari syariat atau datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun diamalkan, tapi dia membencinya, maka dia telah kafir. Pembatal yang keenam adalah mengolok-olok sesuatu tentang agama. Entah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya atau ayat-ayatnya. Atau menjadikan ayat-ayat sebagai bagian dari canda guraunya. Dan pembatal yang ketujuh, yang terakhir kita pelajari adalah pembatal yaitu sihir. Ya, pembatal keislaman adalah sihir. Dan pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembatal ke-8. Kata Syekh rahimahullah, an-naqidus tsaminu, pembatal ke-8. Munasaratul kafirina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang menolong orang-orang kafir dan berta'awun bersama mereka melawan orang-orang muslim, ya, kaum muslimin. Jadi bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi orang muslim. Sama saja hukumnya, entah orang kafirnya itu adalah kafir pelaku dosa. Pahami? Jadi misalnya di negara kaum muslimin ada satu penjahat yang terkenal kejamnya. Anggaplah mungkin sekelas Hajjaj bin Yusuf di masa lalu. Dia membunuh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ketika itu kita mencari orang kafir yang kita katakan dia kuat lah, dia bisa menandingi kekuatan Yusuf, Hajjaj bin Yusuf al-Zalim. Nah, sama saja apakah kita minta tolong kepada orang kafir atau bekerja sama dengan orang kafir memerangi muslim yang fajir, muslim yang taat atau muslim yang fajir. Amin. Fajir. Nah, kemudian nanti kita akan sebutkan beberapa hal terkait. Dan Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa dalil di sini. Dalil yang pertama kata beliau rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi al-qawmal zalimin. Siapa yatawallahum, yang menjadikan mereka pemimpin atau menjadikan mereka wali atau orang-orang dekat dengan mereka atau mungkin semakna sahabat mereka, fa innahu minhum. Sesungguhnya dia termasuk dari kalangan mereka. Khususnya termasuk dari orang kafir itu. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim.
Ini surah Al-Maidah yang sempat bikin geger Indonesia, ayat 51. Nah, jadi sebenarnya makna wali itu dalam ayat ini, karena makna wali itu sebenarnya asal maknanya adalah an-nusra wal qurba. Yang memberikan makna pertolongan dan juga makna kedekatan. Jadi kapan kita membentuk loyalitas, berwala kepada mereka istilahnya, maka kita memberikan sifat dekat kepada mereka dan siap untuk menolong mereka. Nah, ketika kita siap untuk menolong mereka, atau misalnya kita dekat dengan mereka, kedekatan itu perlahan-lahan akan mengikis, akan mengemalingkan hati kita kepada apa? Bentuk kecintaan. Karena ketika kita telah cinta, maka yang muncul adalah pasti kita akan bela dia. Yang selanjutnya darinya adalah kita tidak akan mau salahkan dia. Tidak akan mau salahkan dia, walaupun mungkin nyata-nyata dia di atas kebatilan. Selanjutnya akan muncul dari kita apa? Kita akan pasti berusaha cari-cari unsur untuk dia. Nah, seperti yang terjadi pada kasus Al-Maidah 51. Kita lihat kenyataannya, sebagian kaum muslimin bahkan berdiri di belakangnya. Si tokoh ini yang jelas-jelas mengatakan jangan mau dibodoh-bodohi. Subhanallah. Mengesankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membodoh-bodohi kita dengan surah Al-Maidah. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena dianggaplah dia ini orang baik, begini dan seterusnya, muncullah kecintaan di hati sebagian orang-orang beriman. Akhirnya jadilah mereka pembelanya. Cari-cari alasan begini-begini. Lebih baik pemimpin kafir yang penting adil daripada muslim daripada yang korupsi, koruptor dan seterusnya. Gak ada mantiannya. Muslim yang fajir masih lebih baik daripada orang yang jelas-jelas kafir walaupun dia baik. Ya. Baik. Ini yang pertama. Jadi mana wali itu mualah adalah bentuk loyalitas. Ini dalamnya ada makna kedekatan, bentuk menolong. Masuk di dalam maknanya juga yang diterjemahkan dalam sebagian Al-Quran terjemahan itu adalah menjadikan mereka pemimpin. Nah, itu makna juga nggak keluar dari makna wali itu. Artinya orang wali, kita katakan wali itu artinya orang yang kita limpahkan kepadanya urusan kita. Paham kan wali? Wali dalam masalah nikah misalnya, artinya apa? Dia mempunyai kekuasaan untuk menikahkan kan gitu. Nah, jadi kalau dikatakan wali dalam kenegaraan berarti dia yang punya kekuasaan untuk mengatur kita. Nah, itulah makna yang terjadi dalamnya. Sehingga hal tersebut ditutup bagi kaum muslimin karena banyaknya mudarat yang mungkin terjadi di dalamnya. Yang paling mengerikannya adalah tidak mau menyalahkan salahnya dia. Bahkan mencari-cari uzur dari kekafiran dia. Na'udzubillah. Itu adalah pintu kekafiran yang sangat nyata. Sangat nyata. Sehingga wajar, dan bab ini adalah bab yang disepakati oleh para ulama. Tolong menolong dalam orang kafir atau berloyalitas dengan orang kafir itu menyebabkan kita kafir, murtad, keluar dari Islam. Baik. Selanjutnya masih dalam pembahasan, masih bentuk tawalli ya, menjadikan pemimpin. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus kita pahami. Pertama, karena makna mualah itu yang sifatnya dekat, maka yang harus kita garis bawahi adalah yang pertama, tidak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai sahabat. Sahabat. Karena makna wali itu adalah an-nusra wal qurwa. Siap menolong dan adanya hubungan yang dekat. Nah, dan jelas-jelas kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Fanzur akhadukum amman mayyukhalilhum. Seorang itu berada di atas agama khalilnya, kekasihnya, kerabat terdekatnya dia, sahabatnya. Maka hendaknya seorang itu melihat kepada siapa dia menjalin hubungan persahabatan. Nah, kalau misalnya sekedar berteman, kenalan, saling membantu sesekali dalam urusan duniawi, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena
bisa juga masuk dalam bab takliful qulub misalnya. Karena tidak menutup kemungkinan ya sebagian orang itu kadang tertarik kepada Islam bukan karena dakwah yang kita sampaikan, tetapi lebih kepada akhlak, muamalah kita kepada mereka. Dan ini udah banyak kisahnya. Udah banyak kisahnya tentang orang-orang yang masuk Islam gara-gara hanya melihat akhlak bukan kepada dakwah yang kita sampaikan. Nah, yang pertama, injasnya yang namanya bersahabat tidak boleh masuk dalam makna perwalian. Kemudian selanjutnya masuk dalam makna perwalian yang tadi kita sebutkan menjadikan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Yang disepakati oleh para ulama adalah imamatul ulama, pemimpin dalam satu negara. Atau pemimpin yang punya kewenangan mengatur maslahat kaum muslimin di satu daerah. Maka turunannya adalah gubernurnya, bupatinya, karena para pengambil keputusan dalam satu wilayah atau daerah. Ya. Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya dia bukan dalam wilayah lingkup pemerintahan, tetapi dalam lingkup pekerjaan. Nah, apa hukumnya bekerja dengan orang kafir? Ya orang kafirnya jadi bos. Kan gitu. Karena jelas-jelas tidak boleh menjadikan mereka pemimpin. Ya, Syekh Ali Furqus, hafizahullah, salah satu ulama sunnah. Beliau masih hidup sampai sekarang, beliau di apa? Aljazair, salah seorang ulama usuli. Beliau menyebutkan kalau kerja dengan orang kafir itu ada 3 syaratnya. Kalau kita mau kerja dengan mereka. Pertama, usaha yang dikerjakan adalah mubah secara syariat. Artinya pekerjaan usahanya adalah perkara yang mubah secara syariat. Seperti misalnya dia punya pabrik piring misalnya, atau pabrik pembuatan baju misalnya, dan hal-hal yang sifatnya mubah, pengelolaan makanan misalnya, maka itu secara asal tidak masalah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, eh, bentuk pekerjaannya adalah bentuk pekerjaan yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Assalamualaikum. Maksudnya bagaimana? Ketika dia kerja di tempat tersebut, dia diberi keluasan untuk sholat ketika waktunya. Ramadan dipersilahkan puasa, bahkan mungkin karena pertimbangan puasanya, jadwal kerjanya dipindah ke malam hari. Nah, seperti misalnya di Saudi itu, para pekerja kasar itu, kalau Ramadan semua jam kerjanya pindah ke malam hari. Jadi masjid itu biasanya subuh itu penuh, seperti sholat Jumat, bahkan kalah sholat Jumat. Begitu selesai sholat subuh, langsung sepi kampung, semuanya pada tidur. Dibangun di waktu asar siap-siap masuk kerja. Giliran waktu sholat tarawih, sholat isya mereka berhenti, sempat sholat tarawih yang ukurannya sekitar sampai 11 rakaat, witir, habis itu mereka masuk jam kerjanya. Ini yang terjadi di Saudi. Nah, jadi sifat pekerjaannya adalah pekerjaan yang membolehkan dia menegakkan agamanya. Dalam artian dia tidak dilarang untuk menegakkan agamanya. Seorang muslim boleh memakai hijab misalnya, atau laki-laki boleh keluar di waktu sholat misalnya, maka pekerjaan tersebut boleh. Syarat yang ketiga adalah bentuk pekerjaannya bukanlah bentuk pekerjaan yang terkesan menghinakan dia dan agamanya. Amin. Apa bentuknya? Jadi pekerjakan untuk apa? Di tempat ibadahnya misalnya, suruh bersih-bersih patungnya, atau ngepel gerejanya misalnya kalau dia adalah ahli kitab. Atau dia dikhususkan kamu cukup jadi suruh saya, tukang angkat-angkat sendal saya dan semisalnya. Ini bentuk pekerjaan yang menghinakan dia dan agamanya. Maka hal tersebut tidak boleh. Pahami? Jadi terkait dengan orang kafir, masalah menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, dalam artian bos untuk tempat kita kerja, maka dipersyaratkan 3 hal tersebut. Ya. Tidak dilarang bekerja dengan orang kafir, boleh kita bekerja dengan orang kafir, dengan syarat 3 hal tadi yang telah kita sebutkan. Nah, karena di masa-masa awal-awal dakwah itu, saya dapati terlalu keras. Boleh, pokoknya bosmu non-muslim berhenti kerja kamu dari situ. Haram. Sementara subhanallah kompetensi kita itu berbeda-beda. Kadang kemampuan kita
jenis pekerjaan yang bisa kita kerjakan, itu ada sama orang kafir itu. Giliran kita ditaruh di tempat lain, itu bangun. Makan kadang nggak cukup dan seterusnya. Maka Islam itu mempertimbangkan hal yang demikian. Menimbang maslahatnya. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya, dalil yang disebut oleh Syekh rahimahullah, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, maka ujung-ujungnya yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian untuk kemudian menjadi kafir. Kafir lagi. Dan bagaimana bisa kalian kafir sementara wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Dan kalian dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini pada ayat ini Syekh ini menyebutkan kepada kita bahwasanya namanya menjadikan pemimpin orang non muslim atau menjadikan mereka sahabat atau orang terdekat atau menjadikan mereka bekerja sama dengan mereka untuk melawan orang-orang muslim, maka itu salah satu sebabnya yang salah satu mudaratnya maksudnya adalah karena mau tidak mau kita akan ikut turut dalam apa yang mereka inginkan, mengikuti perintah-perintah mereka, taat terhadap apa yang mereka perintahkan. Karena namanya ada perjanjian mengikuti orang kafir. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang beriman, kalau kalian mengikuti orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan mengembalikan kalian di atas kaki-kaki kalian, maksudnya kembali kan kalian kepada agama-agama kalian yang lampau, fatanqalibu khasirin. Yang dengannya kalian akan kembali dalam keadaan merugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala maula kalian. Artinya wali kalian. Dan dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Baik. Di sini Syekh juga menyinggung tentang yang namanya wali. Wali. Apa itu wali? Kembali kepada makna an-nusra wal qurba. Yang memberikan makna kedekatan dan juga pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Innama waliyukumullah." Sesungguhnya wali kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu dan rasulnya, wal mu'minun dan orang-orang beriman, yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat dan secara mereka tunduk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau misalnya mau mencari pertolongan terhadap muslim yang lain, misalnya karena pembahasan kita adalah menolong orang kafir untuk memerangi orang muslim. Nah, kalau misalnya mau menyerang orang muslim yang fajir, maka jalannya adalah dengan minta tolong kepada muslim yang lain. Jangan melalui orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan batasannya. Perwalian kita adalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil yang lain. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan kepada mereka kecintaan kalian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sementara mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Yukhrijuna rasula. Mereka mengeluarkan sang rasul
mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, dan bahkan mereka mencegah kalian, melarang kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardhati. Kalau kalian keluar berjihad di jalanku mencari keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Dengannya, karena kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian itu senang, berbahagia ketika dengan kecintaan kalian kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Dan aku lebih tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ungkap terang-terangan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, sungguh dia telah tersesat dengan jalan yang jauh. Yaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Baik. Yaskafukum. Yaskafukum. Kalau mereka berhasil menangkapmu, niscaya mereka yakunu lakum a'da. Niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Lalu mereka melepaskan tangan dan lidahnya kepada kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Tangan dan lidah mereka seraya mereka sangat mengharapkan kalau kalian itu beriman, mengharapkan kalau kalian itu kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Kalau kalian melakukan hal tersebut, Allah tahu apa yang tersembunyi di antara kalian dan apa yang kalian nampakkan. Ya. Walaupun istilahnya kalian menyembunyikan kecintaan kalian, tetap menampakkan kalian bersama kaum muslimin, tidak membela mereka sebenarnya. Allah tahu apa isi hati kalian. Kemudian, kalau misalnya terjadi satu saat mereka bisa menangkap atau menguasai kalian, maka pastilah ya, mereka akan seakan-akan jadi musuh. Mereka pasti akan menjadi musuh bagi kalian. Dan kalau keadaannya sudah seperti itu, yakunu lakum a'da'an. Mereka akan jadi musuh bagi kalian seraya memperolok-olok kalian, mengulurkan tangannya seraya mengulurkan lidahnya. Mengeluarkan lidah. Nah, maksudnya apa? Terkesan membantu tapi mengolok-olok. Karena keinginan mereka yang paling besar, wawaddu law takfurun. Kecintaan mereka sekiranya kalian itu kembali kafir. Kembali kafir. Ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahayanya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kawan atau tolong menolong dengan orang kafir dalam menyerang orang muslim. Karena pasti ujung-ujungnya mereka menginginkan kita kafir sebagaimana kafirnya mereka. Itu tidak bisa diingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Dan sejarah pun telah mencatat. Kisah tentang Andalus, Spanyol. Ketika dikuasai kaum muslimin, non-muslim itu hidup sejahtera bersama kaum muslimin. Dimanapun terjadi penaklukan, negara yang dikuasai kaum muslimin, di Mesir misalnya di masa lalu, non-muslim itu semua hidup berdampingan, berbahagia bersama kaum muslimin. Tetapi giliran mereka berhasil menguasai satu negeri, khususnya Andalus, tidak tersisa satupun di antara kaum muslimin kecuali mereka paksa untuk murtad. Subhanallah. Padahal ketika mereka berkuasa hidup bersama kaum muslimin, apa yang terjadi? Ya santai aja, nggak ada masalah. Kan gitu, dia berdampingan. Bahkan yang terjadi misalnya, karena terlalu yakin dengan non muslim itu,
terlalu langgeng hubungannya, terlalu dekat hubungannya, tidak sadar mereka ternyata siap-siap dibantai. Seperti yang terjadi di peristiwa Ambon tahun 2000. Itu pertemanannya orang kayak nggak ada sekat. Agama itu nggak ngaruh. Sampai pada kejadiannya pagi hari setelah sholat id, mereka dikepung di masjid, di salah satu desa dikepung di masjid, kemudian dibantai semuanya di dalam. Cuman sebagian itu sudah mulai menimbulkan tanda tanya. Kenapa golok-golok di pasar itu pada hilang? Kayak ada yang sengaja ngumpulin golok itu mereka beli. Ini yang terjadi di Indonesia ya. Begitu juga setelah pecah di Ambon, pecah di Palu, di Poso, di Poso. Kasusnya juga sama. Ya, hubungan dengan orang non-Muslim ini terlalu dekat. Tidak ada rasa kewaspadaan. Toh kami besar bersama, tetangga dan lain-lain sebagainya. Jadi di sana di Ambon itu orang ucapin Natal juga itu gampang. Selamat hari Natal dan seterusnya misalnya. Apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala ya, buka hakikatnya dan ketika itu terjadi barulah kaum muslimin sadar kesalahan mereka karena terlalu berloyalitas dengan orang-orang kafir. Nah, ini pembahasan yang kita sebutkan terkait dengan masalah loyalitas dengan orang kafir karena penyebutan makna wali. Walaupun bab yang kita sebutkan adalah menjadikan orang kafir, tolong menolong dengan orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Nah, khususnya dalam masalah ini yang terjadi di masa sekarang, orang-orang yang dihinggapi sifat-sifat kemunafikan, ya, ya, sebagiannya katanya buzzer, buzzer RP. Ya, giliran ada orang non-muslim yang merasa dipersekusi atau lain semacamnya, paling pertama pasang badan. Giliran orang-orang muslim dijelek-jelekkan, dijatuhkan, bukan berdiri ya pasang badan. Termasuk di antara orang-orang yang menjatuhkan. Ini yang seperti ini sadar ataupun tidak dia telah terjatuh dalam pembatal keislaman. Waliyadu billah. Kemudian dalil yang terakhir, Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar min ashabil qubur. Wahai orang beriman, janganlah kamu tatawallaw, berloyalitas terhadap satu kaum yang Allah murka kepada mereka. Mereka telah berputus asa dari akhirat sebagaimana ya'isal kuffar min ashabil qubur. Ya, sebagaimana orang-orang kafir itu berputus asa dari para penghuni kubur. Ya. Baik. Ini dalil yang terakhir yang disebutkan Syekh, beliau mengingatkan kepada kita tentang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kalau kita berloyalitas, tolong menolong orang-orang kafir, perkara yang memudaratkan orang-orang muslim, maka akan memunculkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya gambarannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya isu minal akhirah. Ya, mereka sudah berputus asa untuk mendapatkan nikmat akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir itu berputus asa untuk selamat dari azab kubur. Karena disebutkan ya, contohnya pada kisah keluarga Firaun, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dihamparkan kepada mereka siang dan malam. Siang dan malam. Waktu kan cuma dua, siang dan malam. Berarti 24 jam. Ya kalau tiap hari 24 jam diperlihatkan neraka, apa yang terjadi? Pasti putus asa, tidak akan selamat. Nah, dilihat pula gambarannya tentang akhirat, ya di akhirat pun mereka pasti tidak akan mendapatkan nikmat lagi. Azan dulu. Jadi pembahasan yang ke-8 adalah pembatal keislaman yang ke-8, tolong menolong dengan orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Dan pada pembahasan ini kita sebutkan beberapa ringkasan ya. Yang pertama, tolong menolong itu sama saja apakah tolong menolong memerangi kaum muslimin secara umum atau memerangi orang fajir dari kalangan kaum muslimin. Hukumnya sama, tidak boleh. Kemudian yang kita ingatkan sini, ada yang kadang mempermasalahkan Saudi Arabia.
Ketika terjadi fitnah Juhaiman. Tahu fitnah Juhaiman? Sekitar tahun 70-an apa, 80-an. Jadi di tahun itu ada yang mengaku sebagai Mahdi. Ini Mahdi. Sebagian jamaah haji dapat. Termasuk salah seorang syekh kami, Syekh Abdul Al-Bukhari cerita. Belum melihat ada yang dipotong kupingnya. Jadi ceritanya si Juhaiman ini dulu asalnya pengawal kerajaan, pengawal raja, orang dekat raja. Kemudian dia mulai tidak cocok dengan kebijakan-kebijakan Raja Saudi ketika itu. Kemudian apa? Qadarullah syaitan masuk berperan di dalam. Sehingga beberapa orang dari pengikut dia dan beberapa orang itu diberi mimpi yang sama. Oleh syaitan diperlihatkan bahwasanya inilah Mahdi. Siapa sih Mahdi itu? Iparnya si Juhaiman. Nah, karena setiap orang bertemu dengan mimpi yang sama, ini bahayanya kalau saya berdasarkan mimpi. Lalu mengaku mimpi, saya mimpi dapat amalan begini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ini bahaya. Mimpi. Setelah mimpi, mereka bersepakat membuat makar, mengharuskan semua orang berbaiat. Ditunggu musim haji. Jika musim haji tiba, mereka bawa keranda isinya senapan, senjata, dibuat seperti jenazah. Kan jenazah bebas keluar masuk. Hampir tiap waktu, 5 waktu disolati di Masjidil Haram. Begitu masuk, muncul abu-abu, tutup semua pintu masjid. Masjidil Haram. Semua yang di dalam diwajibkan untuk berbaiat. Kalau tidak baiat dibunuh. Nah, bingunganlah ketika itu raja, bingung bagaimana menghadapi mereka. Nah, akhirnya kerjasama dengan Perancis. Minta tolong pasukan Perancis. Nah, si Juhaiman gimana hukumnya Juhaiman? Kalau saya dia mengaku Mahdi. Jadi si Juhaiman ini pertama ketika dia menetapkan Mahdi itu dia kena syubhat. Pertama, kena syubhat. Karena dia dari sisi apa? Hukumnya itu masih meyakini Nabi SAW adalah Rasul terakhir. Penyimpangan akidahnya karena dia menetapkan Mahdinya dia. Paham? Dia masih beriman kepada Allah dan mengakui Al-Mahdi. Mahdinya dia, versinya dia. Nah, sehingga para ulama ketika bermusyawarah juga, rajanya bermusyawarah dengan para ulama ketika itu. Syekh Ibrahim, Syekh sebelum Syekh entah pada masanya Syekh Abdul Aziz bin Baz atau sebelumnya. Allahu a'lam. Aku lupa ingat. Ya, kayaknya sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sehingga dipanggil pasukan Prancis dan sebelumnya itu karena dia masuk ke tanah haram, maka mereka pun mempersyaratkan orang tentara bayaran dibayar kepada Prancis. Dipersyaratkan mereka masuk Islam sebelum mereka menghantam si Juhaiman. Kalau anda mau cari ada videonya di YouTube Juhaiman. Ya sebagian videonya orang-orang Prancis itu memberondong ke tentara-tentaranya Juhaiman. Pada akhirnya semua mereka kalah, ditangkap, Juhaiman dihukum mati, digantung sebagian pengikutnya, termasuk dia juga kalau nggak salah. Ini yang pertama. Ini masalahnya minta tolong pada negara kafir, tetapi dipersyaratkan sudah Islamkan dulu karena dia masuk Mekah. Yang jadi masalah sekarang minta tolong kepada Amerika ketika perang Teluk. Ketika perang Teluk. Nah, kata para ulama, perang Teluk siapa yang mereka lawan? Irak. Irak Muslim kan? Irak Muslim. Nah, para ulama sedikit berselisih pendapat dalam masalah itu. Terlebih lagi ketika itu Saudi sebenarnya bukan sudah ke sana kemari minta bantuan. Mereka sudah minta bantuan ke Pakistan dan negara muslim-muslim yang lain yang sekitar situ. Tapi semuanya cuma mau membantu untuk apa? Mempertahankan Mekah dan Madinah. Nah, kan percuma sebenarnya untuk tinjauan kenegaraan. Sehingga ketika itu masa Raja Fahad rahimahullah. Sehingga mereka mengambil kesimpulan ya, karena melihat kondisi seperti itu, ya membabit darurat, yang namanya semua darurat itu hal yang namanya tidak boleh pun boleh. Ya membabit darurat, makan babi pun haram boleh, tapi jangan sampai kenyang.
Nah, boleh. Hingga dan ketika itu pun mereka masuk, diperkenan minta bantuan kepada mereka dan perjanjian. Tidak boleh bangun gereja, bangun tempat ibadah nggak boleh. Ya sekitar masuk-masuk saja. Sebatas kontrak kerjasama dalam mempertahankan negara mereka melawan invasi Irak ketika itu. Jadi ketika itu tidak ada masalah dan bukan dari bab untuk menyerang orang kafir karena pada kondisinya adalah mereka yang diserang. Ketika diserang yang ada adalah wajib jihadul difa namanya. Jihad untuk membela diri. Maka membela diri dengan segala hal yang mungkin. Dipahami? Jadi tidak ada sisi untuk menyalahkan kerajaan Saudi Arabia terhadap apa yang mereka kerjakan di masa lampau karena itu pun sesuai dengan pertimbangan dan kemudaratan dan sisi lain juga pembelaan diri yang namanya masuk dalam pembahasan jihadul difa. Jihad membela diri. Nah, selanjutnya terkait masalah menjadikan orang kafir sebagai sahabat, disepakati tidak bolehnya sekedar berteman sesekali keluar karena suatu hajat itu boleh, dan menjadikan mereka sahabat tidak boleh. Menjadikan mereka pemimpin yang dengan di tangannya lah keputusan terhadap maslahat kaum muslimin juga tidak boleh. Entah dia kepala negara, gubernur, bupati, dan yang ke bawahnya. Dan yang ke bawah. Ya. Kemudian selanjutnya bekerja dengan orang kafir dipersyaratkan padanya 3 hal. Pertama, jenis pekerjaannya secara asal pekerjaan yang boleh. Yang kedua, pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang menghalangi dia dari menegakkan agamanya. Ya, tetap boleh berjilbab, tetap boleh mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang merendahkan dia dan agamanya. Ya, seperti disuruh jadi tukang bersih-bersih tempat ibadah atau dan lain-lain, atau disuruh menyiapkan keperluan ibadahnya dia, atau disuruh jadi tukang bersih-bersih sendalnya, tukang angkat-angkat sendalnya, atau khusus untuk mengerjakan hal-hal yang kotor di rumahnya. Kami, baik. Ini terkait dengan beberapa hal terkait muamalah dengan orang-orang kafir. Karena ada hal lain juga yang bisa kita sebutkan terhadap muamalah dengan orang kafir tentang masalah kecintaan juga. Ini kan masuk dalam muamalah. Apa hukumnya mencintai orang kafir? Jadi, oke. Mencintai orang kafir dalam batasan tabiat itu boleh. Kami lebih dari itu tidak boleh. Contoh misalnya, sebagian orang yang mu'allaf itu, dia mu'allaf sendiri, istri dan anaknya belum. Ya kan? Masa dia sisakan untuk mereka hanya sebatas kebencian? Nggak mungkin. Tabiatnya seorang bapak, seorang suami kepada istrinya pasti juga menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Maka kecintaan yang tersisa ketika itu, kecintaan yang boleh tabiat. Tidak ada masalah. Pasti menginginkan mereka berada di atas kebaikan. Atau hal yang lain misalnya. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menikahi wanita ahlul kitab sementara dilarang mencintainya. Ya kan? Ya, tapi karena ada yang namanya kecintaan yang sifatnya tabiat. Sebatas dia tabiat tidak ada masalah. Tetapi ketika tabiat itu keluar yang dengannya dia siap mengorbankan agamanya, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, itulah kecintaan yang terlarang. Paham? Terhadap muamalah dengan orang kafir. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah berbuat baik kepada orang kafir. Maka berbuat baik kepada orang kafir hal yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah dalam firman-Nya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Jadi berbuat baik kepada orang kafir itu boleh. Terlebih lagi mungkin kalau kita tinggal bersebelahan rumah, dalam artian bertetangga. Jangan lihat kafirnya, tapi lihatlah di sana hak dia sebagai seorang tetangga. Right? Takutnya sebagian terlalu kaku. Ini tetangga saya non muslim, dan kita diperintahkan untuk bersikap keras kepada orang-orang
kafir. Akhirnya tetangganya ditimpukin batu rumahnya. Nauzubillah. Ada kisah tentang seorang alim Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Kebetulan posisi rumahnya orang Yahudi itu agak tinggi dari posisi beliau, gubuk beliau. Dan tempat tinggal beliau itu bersebelahan dengan WC-nya si Yahudi. Jadi setiap hari si Yahudi itu beri gangguan kepada Malik bin Dinar. Jadi apa aliran air pembuangannya itu diarahkan ke rumah beliau. Selama bertahun-tahun beliau rahimahullah tidak pernah protes. Sampai Yahudi itu sendiri bingung. Kenapa seperti itu? Ada satu ketika ketemu, ditanya secara langsung, kenapa kamu seperti itu? Saya dengan sengaja bertahun-tahun dan tiap hari kamu bersihkan. Tiap hari bersihkan kotorannya, kurang ajar kan? Ulama ini. Tiap hari bersihin kotorannya orang Yahudi. Tapi kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, ya demikianlah Rasul kami memerintahkan kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Amin. Jadi di sana ada hak tetangga walaupun dia kafir. Dan sebab itu si Yahudi itu masuk Islam. Dalam kisah beliau rahimahullah. Paham ya? Ini beberapa hal terkait muamalah dengan orang kafir. Ya. Pasti akan selalu kita dapati. Satu hal juga yang terakhir, hukum memberi salam, menjawab salamnya orang kafir. Nah, kalau yang disepakati oleh para ulama, orang kafir itu tidak boleh kita mendahului mereka dengan salam. Ini disepakati oleh para ulama. Kata Nabi SAW, La tabda'ul yahuda wa nasara bis salam. Jangan dahului orang-orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Dan selanjutnya, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau orang ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Wa alaikum. Ini asal kisahnya itu datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat assalamu alaikum. Bukan assalamu tapi assalamu alaikum. Assalamu alaikum itu artinya kecelakaanlah untuk kalian. Maka Aisyah radhiyallahu anha marah. Ya, masa Nabi SAW dikatain seperti ini? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sampai ketiga kali ditambah oleh Aisyah, waalaikumsalam wal la'nah. Ya, bagi kalian sam ke binasaan. Assalamualaikum. Kebinasaan dan juga laknat. Sehingga yang terjadi setelah disampaikan salam tersebut, maka Nabi SAW pun mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahlul kitab memberi kalian salam, maka ucapkan sekedar wa alaikum. Syekh Ibnu Utsaimin termasuk juga Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau menyebutkan, sekiranya ahlul kitab itu kan dipersyaratkan. Kalau ahlul kitab memberi salam, maka ucapkan wa alaikum. Kenapa? Karena salamnya mereka ketika itu adalah assamu. Maka hanya sebatas sekedar dijawab sekedar waalaikum. Maka kata beliau rahimahullah, seandainya mereka mengucapkan assalamualaikum, maka tidak mengapa kita menjawab waalaikumsalam. Itu seandainya. Paham? Ini dari sisi fikihnya ya. Assalamualaikum. Dari sisi fikihnya, sekiranya mereka mengucapkan assalamualaikum, tidak mengapa kita menjawab dengan kalimat waalaikumsalam. Karena secara asal yang namanya salam itu, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau misalnya setara. Jadi kalau diberikan assalamualaikum, minimalnya jawab waalaikumsalam. Pahami? Jadi selanjutnya terkait masalah salam, yang disepakati salam itu adalah sebatas assalamualaikum. Adapun ucapan lain tidak dianggap salam. Sebenarnya misalnya ketemu dengan orang kafir, misalnya atasannya dia, karena dia kerja dengan orang kafir, maka diucapkan selamat pagi Pak, itu enggak masalah.
Atau misalnya ketemu dengan orang kafir di satu kampung karena mayoritas kan diketahui dia pembesarnya satu kampung misalnya. Dia pergi berdakwah. Di situ ketemu sama pembesarnya orang kafir di situ Pak Pendeta misalnya. Mengucapkan, oh, semoga Allah memanjangkan umurmu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bukan bagian dari salam. Yang dijadikan khususan syiar kita adalah salam. Yang selanjutnya, salam menggunakan syiar mereka tidak boleh. Salam dengan menggunakan syiar mereka tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa menyerupai satu kaum maka dia sama seperti kaum tersebut. Ya, seperti yang masyhur yang baru-baru sempat ribut di pondok apa? Zaitun. Yang pakai shalom, itu tidak boleh. Karena itu ke karakteristik salam mereka. Menjadi karakteristik agama mereka. Tidak boleh kita ikut. Pahami? Terkait dengan salam. Di ucapan lain selain dari ucapan assalamualaikum itu boleh. Boleh. Termasuk juga misalnya. Apa hukumnya ketika ada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, lalu kita mengucapkan jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jawabannya boleh saja kita ucapkan kalimat jazakallah khairan. Enggak masalah. Kenapa? Makna doa itu. Sekiranya Allah, apa arti doanya itu? Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Sekiranya Allah betul-betul membalas dia dengan kebaikan, pasti dia masuk Islam. Oke? Ini enggak ada masalah. Terlebih lagi umuman sabda Nabi SAW, man sunya ilaikum ma'ruf, man sunya ilaihi ma'ruf, faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, lalu ia mengucapkan kepada orang tersebut jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah sampai pada puncak pujian. Paham? Nah, lebih kepada makna doanya, semoga Allah membalas dengan kebaikan, maka itu pun tidak masalah. Karena kalau Allah membalas dengan kebaikan, pasti insya Allah dia akan mendapatkan hidayah keislaman. Kebaikan apa lagi yang paling baik bagi orang yang kafir selain daripada Islam? Paham? Ini tidak masalah. Jadi khusus pada masalah kalimat Assalamualaikum itu khusus kaum muslimin. Kalimat-kalimat lainnya tidak masalah. Wallahu ta'ala. Yuk. Kita tanya jawab aja. Kalau ada yang mau tanya. Seperti pembahasan yang di awal saja, kita diharamkan mengangkat wali dari orang-orang kafir saja. Nah, seperti pemimpin dan teman dekat saja. Nah, seperti antum jelaskan pernah terjadi juga di negeri kita saja yang beberapa waktu yang lalu saja. Nah, itu kan sudah terangkat ya sebagai pemimpin. Maka sikap kita ini Ustaz yang baik itu seperti apa Ustaz menyikapinya Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ya, bagaimana kalau sudah terangkat jadi gubernur? Ya pertama, di atas gubernur itu ada pemimpin yang lebih tinggi yang harusnya kita taati. Nah, kalau pemimpin lebih tinggi itu dalam artian kepala negara menetapkannya, berarti mau tidak mau kita taat, bukan karena dianya tapi karena taat kepada kepala negara. Imamatul uzma, pemimpin yang tertinggi yaitu kepala negara. Kemudian yang selanjutnya, syariat itu punya batasan. Entah dia muslim atau non muslim, semuanya kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya taat itu hanya dalam batas yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Paham? Yang ketiga, demi menjaga maslahat kaum muslimin. Dan sebenarnya ini yang terjadi. Untuk menjaga maslahat bersatunya kalimat kaum muslimin, lebih baik kita menahan diri daripada ribut. Karena di sisi lain dia adalah kedudukannya dan dilindungi oleh negara dan undang-undang. Kita nggak punya kuasa masuk ke situ. Coba lihat yang berusaha kemarin berubah, bikin gubernur tandingan, nggak ngaruh, malah menguras energinya kaum muslimin,
semakin memperbesar bentrokan kan gitu. Ya. Itu lebih baik menahan diri karena alhamdulillahnya toh bukan juga pemimpin negara, juga pemimpin negara. Itulah hendaknya sebenarnya kita perhatikan. Selama alhamdulillah agama kita masih terjaga, kita masih bisa mencari rezeki dengan tenang, ya, sholat tidak dilarang, itu lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Afwan Ustadz izin bertanya. Pada bab tadi yang dijelaskan sama Ustadz itu perihal ketika kita bekerja atau bos kita itu adalah seorang kafir. Kalau misalkan berpartner bisnis Ustadz, itu hukumnya seperti apa? Yang pertama. Terus yang keduanya, mohon nasihatnya juga Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi berita yang sedang hangat akhir-akhir ini Ustadz terhadap saudara-saudara kita yang di Melayu, di Rempang gitu. Itu bagaimana sikap kita gitu Ustadz melihat mungkin sebagian berpikir atau bersikap zolim gitu pada kasus tersebut atau seperti apa itu Ustadz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Jadi kalau berpartner dengan non muslim atau rekan bisnis itu nggak masalah. Karena Nabi SAW pun ya bermuamalah dengan orang Yahudi. Juga perang beliau digadaikan di seorang Yahudi. Hal tersebut tidak masalah. Berpartner dengan orang muslim dan orang kafir tidak masalah. Yang penting, yang paling penting bentuk kerjasamanya itu ya dalam perkara yang mubah kan. Disepakati mubahnya selanjutnya hendaknya dengan MOU yang tertulis di tanda tangan. Karena walaupun sejujur-jujur apapun, sebaik apapun seorang kafir itu kepada kita, tetap yang ada adalah sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian. Karena Allah tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Jadi selanjutnya yang namanya bahkan bukan cuma muslim. Bukan hanya non-muslim maksudnya. Muslim pun tetap kita harus ada yang namanya sifat kehati-hatian. Betapa banyak orang yang berpartner dengan muslim, ternyata muslim itu juga menipu dia kan gitu. Tetap ada yang namanya kehati-hatian. MOU-nya tertulis, perjanjiannya jelas. Ya, demi untuk penjagaan hartanya dia dan harta temannya misalnya. Itu aja Pak. Oke, selanjutnya selain sifat kehati-hatian itu ya banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah sebelum mengambil keputusan karena yang tahu hakikatnya yang baik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masalah yang terjadi di Rempang ya, tentulah kita turut prihatin. Turut prihatin dan sejauh ini yang bisa kita lakukan hanya sebatas berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menolong mereka dari orang-orang yang mendolimi mereka. Karena ya, kita sebatas masyarakat awam, kita kan tidak tahu sebenarnya apa ada yang di balik situ. Karena saya sendiri pribadi mendapatkan berita itu apa yang menyebabkan mereka agak berat pindah yang saya dapat beritanya karena bentuk ganti rugi yang tidak sesuai. Berarti ada permasalahan uang di belakang situ. Betul tidaknya wallahu alam. Sebagian lagi menggoreng isu. Masalah investasi Cina begini, ada ini dan itu, semuanya isu. Pastikan benarnya Allahu a'lam. Semuanya membawa isu. Benar tidak Allah a'lam. Lalu bagaimana kita menyikapi? Fala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan berhenti kecuali kamu berada di atas ilmu yang kamu tahu. Maka tidak ada yang kita tahu pasti kecuali adalah mereka dalam posisi diusir dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, yang tersisa bagi kita hanyalah doa, memberikan dukungan apa yang bisa kita berikan. Kalau misalnya butuh penggalangan dana, kita penggalangan dana. Karena mau tidak mau, hanya seperti itu yang bisa kita kerjakan. Kalau kita nggak bisa berdiri angkat senjata melawan pemerintah, ya alhamdulillah. Nanti mati konyol lah. Ya. Terlebih lagi, ya ada yang namanya pemerintah yang harus kita taati. Karena itu secara umum kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan mereka dari orang-orang yang mendolimi mereka.
Wallahu a'lam. Salam. Apakah termasuk Ustaz pembatal keislaman seperti mengidolakan, mencintai orang kafir? Contohnya Ustaz, orang kafir datang dari luar buat konser musik, kemudian yang Islamnya datang dari jauh-jauh dengan harga tiket yang mahal Ustaz, dia membela-belain untuk menonton konser tersebut Ustaz. Apa itu termasuk pembatal keislaman? Mengidolakan orang kafir bahasanya. Ya, mengidolakan orang kafir ya, hanya dalam tingkatan membahayakan kan gitu. Jadi kita sebutkan tadi ya, yang namanya kecintaan itu ada hal yang sifatnya tabiat. Paham ya? Tabiat. Nah, seperti misalnya orang-orang yang suka musik, orang-orang yang suka musik misalnya, pasti ujung-ujungnya kan suka dengan musik yang sealiran dengan apa yang dia sukai. Walaupun sifatnya tabiat, perkara yang tidak boleh, tapi sudah terjadi bentuk pelanggaran. Selama dia tidak sampai membenarkan tindakannya, idolanya itu. Paham ya? Dan maksudnya apapun yang dilakukan idolanya itu tetap dia ingkari, ini nggak boleh. Misalnya sebagian mungkin konser dengan konsernya, yang seperti kasus baru-baru di Malaysia itu, ada satu kelompok band konser, kemudian terjadi adegan LGBT di atas panggung itu. Kalau dia tidak ingkari itu, salah sudah bentuk kecintaannya kepada idolanya. Pahami? Salah sudah, bahkan dia bela-bela, ini bisa ternyata dalam bentuk kekufuran. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih mengingkari, ya mudah-mudahan keimanannya masih terjaga. Tetapi walaupun demikian, kita berada di atas sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena cepat atau lambat hanya tinggal menunggu waktu. Keimanannya akan terkikis perlahan-lahan sampai kepada bentuk ridho terhadap apa yang dikerjakan oleh idolanya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah kecintaan. Hendaknya kita waspada dengan kecintaan tersebut. Karena Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dia yang ia cintai di akhirat. Kalau kau mau bersama dengan idolamu di akhirat, pertahankan cintamu. Mau? Nauzubillah. Karena itu orang muslim itu adalah orang yang paling menjaga hatinya, termasuk masalah cinta dan bencinya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara hal yang bisa sebab kita bisa mendapatkan manias keimanan adalah wa ayyuhibbul mar'u la yuhibbu illa lillah. Seorang mencintai dan tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi batal bisa menyebabkan dia murtad dengan kecintaannya kepada idolanya, itu tergantung kadarnya. Yang selalu membahayakan adalah tetap kita katakan tidak boleh karena tetap dia berada di atas hal yang mengkhawatirkan. Karena yang namanya kecintaan itu akan membuat kita lemah dari mengingkari kesalahan mereka. Ya, lemah dari mengingkari kebatilan mereka. Itulah bahayanya kecintaan. Allahu a'lam. Cukup? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan ini terlepas dari antara orang muslim dan kafir. Ini masalah saya pribadi terhadap sesama muslim. Sebelum saya mengenal sunnah pun sebetulnya gini Ustaz. Di tradisi di masyarakat kita, mohon maaf salah satunya mungkin saya sebutkan kayak Maulid, Isra Mi'raj lah, yang gitu, Rajaban segala macam. Di kampung saya tuh, mungkin di daerah lain juga, kalau mereka bikin acara tuh sebelum saya mengenal sunnah nih Ustaz ya, saya agak tidak nyaman dengan sikap mereka gitu, atau panitia lah. Mereka tuh kadang suka ngambil jalan, nutup jalan, akhirnya yang tadinya kita bisa lewat nggak bisa lewat. Terus kayak apa, bikin pasar lah, bikin ramai, bikin gaduh, intinya mengganggu di jalan lah gitu. Sebelum saya kenal sunnah pun saya tuh udah risih gitu Ustaz. Nih kalau ngelihat starter pack mereka tuh gitu ya, oh pakaiannya pakai sarung, banyak rombongan gitu ya. Saya ada sedikit rasa, ya mudah-mudahan Allah ampuni ya, kayak benci gitu Ustaz.
Nah, yang saya tanyakan tuh apakah ini salah satu benci tabiat atau gimana ya, Ustaz ya? Apalagi sekarang udah mengenal sunnah gitu, Ustaz. Ini perbuatan apa lagi nih? Jadi kalau udah rame-rame itu kayak pikir, apa lagi nih gitu, bikin macet, bikin menutup jalan kita jadi apa kegiatan sehari-hari jadi susah gitu kan. Nah, Itu gimana ya saya sikap kayak gitu, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair. jadi masalah sifatnya benci tabiat atau bukan itu kembali kepada kita. Pertama, yang namanya manusia semuanya benci yang namanya gangguan, ya. Berarti secara tabiat itu benar gangguan. Nah, kalau misalnya kebenciannya itu karena amaliyahnya, maka itu benci giroh dalam agama. Amin. Giroh dalam agama. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tidak ada yang salah dan bahkan berpahala ketika kebencian itu karena giroh kecemburuannya terhadap agama. Ya, artinya dari apa yang kita yakini bahwasanya para sahabat itu tidak merayakan Maulid misalnya kan, tidak ada Rajabiyah dan perayaan-perayaan lainnya. Para tabi'in juga, para imam empat madhab, itu yang kita yakini bahwasanya yang benarnya tidak dirayakan hal tersebut. Nah, ketika timbul kecemburuan, kenapa amalan tersebut dikerjakan? Maka girohnya, kecemburuannya karena agama. Ya, insya Allah berpahala. Yang penting ya tahan diri, jangan sampai melampaui batas. Nah, karena kadang apa hal tersebut secara asal benar, tetapi kalau dia melampaui batas dan menimbulkan kezaliman pada dirinya sendiri, bukan lagi pahala, dosa. Kan gitu. Kadang dia marah, akhirnya bertindak sendiri, bongkar itu tenda. Jadi akhirnya yang terjadi adalah dia yang digebukin orang. Memang mudarat. Karena Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan masukkan, jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi salah sudah. Allah ada. Masalah kasus Ambon itu, Ustaz. Ah. Dulu ana pernah kisaran tahun 2000-an lah, Ustaz ya. Kita masih zaman sekolah tuh kita ikut yayasan gitu, Ustaz. Jadi kita sering diperlihatkan masalah kasus Ambon atau Poso lah gitu, Ustaz gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz gitu, kayaknya membangkitkan bahwa maksudnya ini muslim lagi dibantai nih. Kita lihat, Ustaz, zaman VCD gitu, Ustaz. Ya. Itu lagi iyalah lagi dibantai itu yang luka-luka gitu. Nah, itu kalau kita ngebantu itu tuh masuknya membantu kaum muslimin atau kita jihad, Ustaz? Orang-orang yang kan banyak tuh, Ustaz, dari seluruh Indonesia. Ah. Itu dia maksudnya kita membantu kaum muslimin atau itu masuknya itu jihad gitu, Ustaz. Yang ngelihat muslim tuh dibantai gitu semua. Melihat videonya atau ikut ngumpulin dananya? Wallahualam. Jadi kita ikut yayasan kita masih sekolah, Ustaz. Jadi yayasan itu ngasih lihat ke anak-anak nih, Ustaz, gitu yang masih pada sekolah gitu. Mungkin SMP, ada yang SMP gitu. Buat mungkin membangkitkan nih kaum muslimin lagi mungkin di atasnya mungkin mereka menggalang dana atau wallahualam ya, dulu anak kisaran tahun 2000-an lah gitu. Untuk membangkitkan, cuman anak tuh nggak diajak untuk ikut gitu, Ustaz. Cuma mungkin buat cuma yang jadi pertanyaan tuh apakah yang mereka-mereka nih yang mungkin yang udah kelasnya atas nih mereka berangkat itu dia jihad atau Bagi yang berangkat ke sana membela kaum muslimin, fatwa yang Anda tahu, mereka berjihad. Mereka berjihad. Entah dia ikut satu kelompok, artinya kayak misalnya Laskar Jihad dan sebagian kelompok, ada beberapa kelompok jihad di situ. Nah, selama mereka datang ke sana untuk membela kaum muslimin, mereka jihad. Para ulama itu cuma berselisih dari sisi fatwa, apakah wajib orang selain dari Ambon itu berjihad ke sana atau tidak. Hanya itu perselisihan. Mereka semua sepakat yang ke sana membela kaum muslimin jihad. Nah, kemudian termasuk yang ikut mencarikan dana dan semisalnya itu bagian daripada orang yang berjihad. Nah, yang diperselisihkan cuma apakah di luar Ambon itu wajib ke sana berjihad atau tidak. Sebagian para masyarakat mengatakan wajib karena mereka memandang itu toh satu negara, bukan satu negara terpisah. Dan sebagian lain mengatakan itu tidak wajib, fardu kifayah. Kenapa? Karena ada pemerintah di sana yang mengatur. Ya Allah alam. Ala kulli hal, semua yang ke sana itu membela kaum muslimin jihad. Jihad. Terlepas dari kelompok apa yang dia ikuti. Allahu a'lam.
Cukup ya? Yakfi. Oke. Baik. Baik. Subhanakallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya